Shalom saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu dari channel ini. Dan saya mengucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk saudara yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan yang menjadi dasar, pondasi iman kita kepada Tuhan. Dan doa saya kiranya di hari-hari yang baru, yaitu kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kita yang membuka hati dan yang setia mengikuti Tuhan. Ini doa saya untuk saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Dan saya juga teringat dengan kisah di Alkitab, yaitu Nabi Elia, di mana Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke sungai Kerit, sebab pada saat itu terjadi kelaparan yang hebat di bangsa itu, di umat Israel. Lalu Elia percaya, Elia beriman, Elia meresponi, dan Elia pergi ke sungai itu, dan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Wow, betapa ajaibnya pertolongan Tuhan. Artinya bahwa kondisi kita boleh berubah. Keadaan, tekanan hidup boleh terjadi bagi kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita yang percaya. Dan saat ini firman Tuhan lebih tegas lagi. Yang saya bahas mengenai iman dan perbuatan menjadi sempurna. Lihatlah mujizatnya. Ya, saudara, kita tidak hanya cukup beriman, tapi harus disertai perbuatan. Kita tidak bisa melakukan perbuatan kita tanpa didasari juga iman. Karena itu tidak ada gunanya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti iman kita, perbuatan kita, kedua hal ini harus berjalan bersamaan. Amin. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Berikan kami pengertian, hikmat-Mu untuk kami menghidupi, melakukan firman-Mu. Dan kami benar-benar mengalami secara pribadi. Ajari kami Tuhan untuk tetap beriman sebagai dasar keyakinan kami di dalam Tuhan. Dan kami sertai dengan perbuatan kami. Maka itu akan menjadi sempurna dan melihat cara Tuhan yang ajaib melakukan di luar kemampuan manusia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka yang saat ini mendengarkan channel ini. Apapun kondisi, keadaan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau ada bagi mereka. Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus berikan jalan keluar, pemulihan atas kehidupan, atas kondisi kami. Dalam nama Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, pasti Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kuasa Tuhan terjadi atas kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab. Dalam kitab Yakobus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai 22. Judul Alkitab adalah Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14 dikatakan, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jika seorang saudara atau saudarinya tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini diawali dengan kata apakah gunanya kalau seorang itu hanya mempunyai iman tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Dan salah satu dari seorang berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Padahal orang itu membutuhkan makanan dan pakaian. Orang itu perlu. Yang sebenarnya kita bisa lakukan, tapi kita hanya cukup berkata-kata saja, maka itu tidak ada gunanya. Saudara, dalam kekristenan, dasarnya adalah iman dan juga perbuatan. Bukanlah perbuatan saja, tapi tanpa iman, itu adalah mati. Ada kalanya iman kita itu digenapi Tuhan, ditolong Tuhan, terjadi atas hidup kita. Tetapi tidak hanya itu, ada bagian kita juga, sehingga kita tidak menyerah dengan keadaan. Harus disertai dengan perbuatan. Apa yang bisa kita lakukan? Saya percaya, sekalipun kita terbatas yang kita bisa lakukan, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati saya juga. Ketika saya yakin percaya, itulah dasar kepercayaan saya. Karena Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau yang belum kita lihat. Itulah iman orang-orang percaya. Tetapi harus tetap disertai dengan perbuatan. Jadi Rasul Paulus bukan memihak satu, tetapi Paulus menekankan kedua hal ini. Imanmu dan perbuatan. Saudara, dalam kisah di mana saya mengalami mujizat Tuhan dalam pelayanan-pelayanan. Hari-hari ini saya diperhadapkan dengan orang-orang yang sakit. Entah sakit stroke, entah sakit kanker, bersama juga dengan tim saya dalam pelayanan. Dan saya harus doakan mereka. Secara manusia, saya berkata, Tuhan, saya bukan ahlinya. Tuhan, saya hanya orang biasa. Tapi firman Tuhan ini yang meneguhkan saya. Artinya bahwa kamu punya iman. Sekarang melangkah. Aku menyertai engkau. Itu yang Tuhan ajari. Dan iman saya makin teguh. Coba kalau saya banyak pertimbangan-pertimbangan, maka saya tidak akan mengalami, tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tidak akan percaya firman Tuhan. Sesuatu yang di luar kemampuan saya. Bahkan bagian kesehatan atau dokter saja belum tentu bisa menyembuhkan secara sempurna. Selalu saya diawali dengan ketakutan. Tetapi ketika saya awali lagi hidup saya dengan doa, maka Tuhan berbicara dengan iman saya, dengan hati saya, roh saya. Pergi, doakan, melangkah, dan akhirnya saya siap. Setelah itu saya ingat bahwa di dalam Alkitab juga, oleskan mereka dengan minyak pengurapan. Lalu saya bawa minyak pengurapan sebagai senjata iman. Memang saya percaya dengan doa
ada kuasa. Tapi ada kalanya kalau kita perang, kita bawa senjata. Tidak cukup hanya tangan kosong. Senjata kerohanian saya adalah minyak pengurapan. Bukan minyaknya yang menyembuhkan, tetapi doa iman kita. Dan minyak pengurapan itu sebagai lambang milik Tuhan. Sebagai kekuasaannya Tuhan. Iblis tidak mempan. Iblis tidak sanggup. Tidak bisa melawan Tuhan. Tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Kutuk dosa bisa lepas. Segala penderitaan, sakit, penyakit, kutuk dosa bisa dilepaskan Tuhan. Bagian kita adalah beriman dan lakukan apa yang kita bisa. Jangan menyerah dengan kondisi, dengan keadaan yang kita hadapi. Mari saudara, Alkitab jelas sekali. Iman harus disertai perbuatan. Tidak hanya sekedar percaya, tapi kita hanya diam saja. Kita tidak melakukan sesuatu. Kita tidak bekerja. Kita tidak mau melangkah. Tidak kita melihat. Kita tidak melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tetap beriman, tetap juga melangkah. Iman adalah sebagai doa kita. Langkah sebagai cara Tuhan. Perbuatan adalah cara Tuhan. Ayat yang ke-18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, tunjukkanlah imanmu padaku. Tidak akan terjadi sesuatu kalau kita tidak melangkah, kalau kita tidak memulai. Karena misalkan contoh orang yang sakit, apa yang kita bisa lakukan? Sudah dibawa ke rumah sakit tidak sembuh, tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita hampiri dia. Kita datangi orang sakit itu. Lalu tangan kita berdoa. Topang tangan kepada orang yang sakit. Dan iman kita muncul. Iman sebesar biji sesawi saja ada kuasa. Iman saya muncul. Dan saya berdoa, saya mengulurkan tangan. Apakah saya hanya sekedar beriman? Tidak. Saya melangkah juga. Saya lakukan bagian saya. Itu yang dimaksud. Secara sederhana. Ada perbuatan. Ada bagian kita. Bagian akan Tuhan kerjakan. Artinya saudara tidak hanya, tapi saudara meyakini dengan apa yang saudara yakini. Lakukanlah bagian saudara. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, begitu banyak orang atau pengertian, pemahaman tentang Yesus Kristus. Sehingga kita ditertawakan, dihina, dilecehkan, dikhianati, bisa terjadi. Sehingga orang juga berkata, masa Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya?
sedangkan dia menyelamatkan orang lain. Kan aneh. Secara logika mana mungkin. Itulah orang-orang dunia. Tetapi orang-orang yang membuka hati, orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman-Nya, yang sudah menerima anugerah, dia datang kepada kita dengan cara-caranya yang ajaib. Tidak ditentukan dengan agama, tidak ditentukan dengan perbuatan saleh kita. Tetapi dia sudah datang menghampiri kita sehingga kita melihat kemuliaan-Nya. Kita meresponi panggilan-Nya. Ingat, Allah itu Esa. Kita percaya dan dikatakan itu baik. Tetapi iblis pun percaya dan gemetar. Masa manusia berani menghina Tuhan, berani melecehkan Tuhan? Dibilangnya Tuhanmu Kristen banyak, Tuhanmu Kristen tidak jelas yang mana. Tidak seperti kami, Tuhan kami cukup Esa satu. Terlalu mudah banyak orang-orang yang secara logika dia berjalan. Tetapi ini rahasia firman Tuhan. Iblis saja gemetar karena mempercayai Allah yang Esa. Berarti kita yang saat ini beriman kepada Tuhan, kita percaya Allah kita Esa. Saudara bisa panggil dia Bapa, artinya dekat dengan kita. Dia pemilik segalanya. Kita bisa panggil dia Tuhan Yesus. Dia yang datang dari sorga, dari kekekalan, menjadi sama seperti manusia. Karena manusia yang harus diselamatkan, bukan binatang. Maka itu dia jadi manusia. Lalu rohnya, roh yang hidup. Ingat, manusia tidak hidup dengan daging. Ini daging yang kita pakai saat ini. Daging ini tidak ada tempatnya. Tapi roh kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Barang siapa yang menerima dia, kita diselamatkan. Yang setia kepada dia, yang sungguh-sungguh. Tetapi barang siapa yang menolak dia, yang menghina dia, tidak diselamatkan. Tuhan sifatnya tidak memaksa, tapi Tuhan membuka jalan kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Karena dia sanggup menolong saudara, sanggup menyelamatkan saudara. Berarti apa? Maksudnya adalah kita beriman. Kita mempercayai dia. Dia Allah yang Esa. Di dalam diri Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Selama kita ada di dunia ini, Roh Kudus selalu ada bagi kita. Kita tidak bisa melihat dia secara mata, tapi dia ada bagi kita. Dia ada pribadi bagi kita. Pribadinya nyata, hanya kita tidak bisa melihatnya. Karena dia Roh yang kudus, Roh Allah itu sendiri. Dia menuntun kita, mengingatkan kita kalau kita salah, kalau kita jatuh, kalau kita terbelenggu, kita diingatkan. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan berbicara kepada kita lewat pembacaan firman. Roh Kudus akan memampukan kita menjalani hidup ini. Dari segala godaan, dari segala tawaran dunia, kita dilindungi. Di perjalanan kita dilindungi, Roh Kudus selalu menyertai orang-orang percaya. Betapa bahagianya kita yang hidup beriman dan juga disertai dengan perbuatan. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Berkali-kali diingatkan di ayat ini. Tidak cukup hanya beriman, tapi harus sertai dengan perbuatan. Iman adalah dasar kita.
dasar kita. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tuhan sanggup lakukan. Bagian kita percaya dan kita melangkah. Apa yang kita bisa lakukan, itu yang kita kerjakan. Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara, Abraham mendapatkan Ishak ketika usia sudah mulai tua. Lalu anak ini anak satu-satunya. Secara manusia mana mungkin. Tuhan kok tega. Anak satu-satunya kesayangannya lalu menjadi korban persembahan, mau dibunuh. Tetapi yang membuat dia kuat adalah iman, percayanya. Abraham percaya janji Allah, aku akan memberkati keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi lautan. Tidak terhingga. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, beriman, jalani. Jangan ragu. Segala sesuatu harus kita lakukan. Harus kita memulai dengan iman. Dalam waktu terus berjalan. Tetap beriman, tetap lakukan bagian kita. Lihat hasilnya. Lihat mujizatnya. Pasti digenapi oleh Tuhan. Bersyukurlah, bersukacitalah, sebab ada upah yang menantikan. Ada hak waris yang kita dapatkan. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Raja. Tapi hati kita, hati hamba, siap melayani Tuhan, siap percaya kepada Tuhan. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saya sudah jelaskan Abraham, anak yang satu-satunya yang harus dilindungi, disayang, dipelihara, bertanggung jawab. Tetapi Tuhan perintahkan, jadikan anak itu menjadi satu korban di hadapanku. Tapi karena dia yakin akan janji Allah. Sesuatu yang tidak mudah, saudara. Secara manusia betul tidak mudah. Tetapi kalau iman ada di dalam hidup kita, percaya di dalam hidup kita, dan kita jalani. Memang awalnya sakit. Mengalami sakit, mengalami penderitaan. Tetapi kalau tetap beriman, tetap melangkah, lihat, tidak jadi dibunuh. Tuhan sediakan ada binatang. Sehingga Tuhan berkata, Abraham, aku melihat imanmu. Aku melihat hatimu yang percaya. Jangan kau apa-apakan anak itu. Aku menyediakannya. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Di luar logika manusia. Di luar kemampuan manusia. Tetapi bagian kita adalah beriman dan percaya. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Tuhan tidak membiarkan kita, tidak memberikan ujian melampaui batas kemampuan manusia. Kalau itu terjadi di luar kemampuan manusia, ingatlah, selalu Tuhan gantikan sukacita. Tuhan selalu gantikan harapanmu menjadi kenyataan. Tuhan selalu berikan secara berkelimpahan. Bagian kita sabar
nantikan waktu Tuhan, dan percayalah kuasa Tuhan tanpa batas. Itu saja yang saya bagikan. Mari kita berjalan dengan iman, sertai dengan perbuatan. Dan itu menjadi sempurna. Dan lihatlah pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita mau berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu. Kami sudah dikuatkan, diteguhkan. Bahwa kami harus berjalan dengan iman. Iman sebesar biji sesawi. Punya kuasa. Apalagi kami beriman penuh. Maka ada kuasa Tuhan. Dan kami melakukan bagian kami. Kami ini terbatas. Apa yang kami lakukan terbatas. Tapi Tuhan melihat perbuatan kami. Sebab kedua-duanya harus sejalan. Tidak cukup hanya perbuatan saja. Karena tanpa iman tidak berkenan perbuatan baik kami. Tapi harus perbuatan kami disertai dengan iman. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu terus mengajari kami, ya Roh Kudus. Hikmat-Mu, ya Roh Kudus, yang mengajari kami. Yang memberikan kami pengertian, pencerahan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu. Yang sakit saat ini, apapun kondisi mereka, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Marilah kita hidupi firman Tuhan ini, kita lakukan, tetaplah beriman, dan lakukan bagian kita, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, yaitu mujizatnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara diklik tombol like-nya, jempolnya, di komen apa yang saudara alami, silakan komen dan subscribe. Dan juga share ke banyak orang lewat sosial media saudara. Entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Mari bagikan kebenaran firman Tuhan. Supaya banyak orang mengalami kasih Yesus dan diselamatkan. Dan mengalami pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.